Tuhan Shalom, Shalom. ada sukacita, amin. Kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, ya anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa, kita boleh nikmati. Mengingatkan kita akan gambar, ya ini tidak asing lagi ya, segitiga ya, itu menolong kita untuk mengerti, ya gambar itu hanya menolong ya visualisasi, memahami Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Iya, tadi pagi Ibu Pendeta lihat ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah dan sedikit membedakan ya. Jadi Yesus itu lebih kecil daripada Allah Bapa, katanya begitu ya. Allah Bapa itu lebih besar. Nah, terus kita bertanya nanti hakikatnya di mana sehakikat. Kalau sudah ada lebih besar, ada lebih kecil, berarti nggak sama dong ya. Ya, tetapi pelajaran kita adalah ya jangan bingung dengan ajaran-ajaran yang lain. Jadi ketiganya itu ya satu hakikat, tidak ada satu lebih besar dan satu lebih kecil daripada yang lain, karena sama-sama ya Allah. Dalam tiga wujud itu, tiga pribadi itu, mereka adalah Allah. Ya, jadi kalau dalam kesatuan kita sebut mereka Elohim, ya bentuk jamak, him banyak ya. Jadi ya ini gambarnya ya, Allah Bapa, Allah Putra atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ini sendiri. Tapi ketiganya ini adalah Allah ya. Jadi Allah. Tidak ada yang lebih hebat antara satu dengan yang lain, tidak. Ya, tetapi dalam pemanifestasiannya Yesus datang ke dunia, Allah datang ke dunia, yaitu Yesus menjadi manusia, sama dengan manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi bukan Roh Kudus yang menyelamatkan manusia, yang mengampuni dosa manusia, bukan Roh Kudus tapi Yesus, bukan Bapa tapi Yesus Putra. Ya, Bapa Sang Pencipta. Tetapi waktu Bapa mencipta juga hadir Putra dan Roh Kudus, ya Yesus, tetapi Yesus belum menyatakan diri sebagai manusia waktu itu. Tetapi ada kan di dalam hadiratmu, ya Bapa, di dalam hadiratmu. Jadi bersama-sama, bertiga ini bersama-sama, berarti kalau tiga ini bersama-sama digambarkan bagaimana? Ini yang di tengah, Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah, Bapa itu Allah, Putra itu atau Yesus adalah Allah. Ya, jadi Bapa sendiri, Putra sendiri, Roh Kudus sendiri. Tidak ada satu dengan yang lain jauh lebih besar atau lebih kecil dibandingkan si yang satu atau yang lain. Jadi sama, sehakikat ya. Waktu Yesus naik ke surga, ya Tuhan bilang apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan nubuatan dalam kitab Yoel akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, waktu Yesus naik ke surga setelah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mendiami orang yang percaya. Itu salah satu yang sudah kita bahas. Tetapi pelajaran berikut kita akan bahas ya poin ketujuh, apa saja sih karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya itu ya. Oke, kita masuk. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Nah, Bapak Ibu bisa ulang-ulang lagi, belajar lagi, ya dikuasai lagi. Sehingga kita tidak mudah bingung kalau ada pengajaran yang lain. Nah, yang ketujuh ya, dia penolong. Penolong untuk apa? Ya, penolong untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, dan memberikan kepada kita buah roh. Inilah pekerjaan Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 13 kita baca bersama-sama, mudah-mudahan bisa terbaca, tidak terlalu kecil ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi bagaimana kita mematikan perbuatan daging? Ya, ayat itu berkata dengan apa?
ya oleh Roh. Jadi inilah peran Roh Kudus yang ada pada kita. Nah, persoalannya kemarin ilustrasinya ingat ya, anjing hitam dan anjing putih yang berkelahi, yang menang mana? Ibu Yus, yang menang hitam atau putih, Bu? Ya, yang menang menurut Ibu Yus, ya, yang dikasih makan. Enggak apa-apa ngomong aja, tidak tidak mengingat kesalahan tempo lalu, enggak. Maksudnya ya mengingatkan kita berarti kebutuhan roh itu penting. Nah, menurut saudara untuk kebutuhan roh itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita masuk dulu. Supaya kebutuhan roh itu, ya makan dikatakan makanan rohani itu, apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita ini atau roh itu bekerja, kira-kira kebutuhan roh itu. Ya, kasih mic-nya. Apa saja? Ya, itu sudah. Silakan kita biar lanjut. Apa saja? Iya, baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Berdoa. Ya, berdoa. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ya. Ada lagi? Supaya rohani kita ini terus. Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, apa lagi? Ya, silakan yang lain menambah. Hanya 3 saja kah? Ayo, ayo, supaya rohani kita itu hidup gitu ya. Ayo. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ada lagi? Nanti kalau dari orang Bu pabrik semua yang lain gak kebagi loh. Ada lagi? Ya, mengikuti persekutuan atau ibadah. Mengikuti persekutuan. Jadi kalau kita sering mengikuti persekutuan, ya akhirnya kita apa? Rohani kita ya bertumbuh. Jadi roh itu mematikan perbuatan daging. Apa lagi? Kira-kira gitu aja ya. Udah mulai. Oh. Melayani tadi sudah. Bersaksi. Ya, bersaksi ya. Ya. Banyak ya. Nah, pelayan Tuhan, ya apalagi pelayan Sinam harus hidup sesuai dengan itu. Maka rohani kita akan bertumbuh. Maka itu mematikan keinginan daging. Ya. Nah, kita keinginan daging kita ini banyak ya. Masih siapa yang masih banyak dikuasai kedagingan? Ada yang mau kasih kesaksian, aduh sepertinya saya ini masih lebih banyak kedagingan daripada ya kebutuhan roh yang ini ya. Hidup daging masih menguasai. Ada? Kasih contoh, satu saja. Biar kita lihat bagaimana sih kok bisa Roh Kudus mematikan keinginan daging. Berarti Roh Kudus ya kebutuhan tentang rohani kita pupuk ya, kita penuhi, maka itu yang mematikan keinginan daging. Nah, coba sebut satu keinginan daging, satu contoh saja. Urna. Keinginan daging itu satu contoh yang kamu alami deh, biar tidak usah berpikir jauh. Ya, kalau keinginan daging itu lebih kepada hal dunia daripada hal rohani. Contohnya seperti lebih mengutamakan seperti yang sekarang ini kan handphone. Ya. Otomatis kan kalau kita pengen ya rohani kita ini, otomatis kita lebih mengutamakan Tuhan. Seperti yang dikatakan membaca firman Tuhan itu kurang. Ya, handphone kan bisa, ini hal rohani saya pakai handphone ini. Jangan maksudnya salah. Kalau di handphone itu kan kebanyakan ya memang ada hal-hal rohani, entah kita mendengar firman Tuhan, belum tentu. Nah, sebut handphone apa, di mananya? Terkadang kalau ini kita misalnya nonton YouTube tuh,
bukannya dengar firman Tuhan, Oh, tetapi malah nonton, entah film-film apa gitu. nah, nonton-nonton film yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau sesuai dengan firman bagus dong. Menonton kesaksian bagaimana orang berjumpa Yesus, kan YouTube. Bagaimana orang, saya senang itu. Saya ikutin, ada orang mau melayani 20 pasang, ada yang tadinya membenci Yesus. Ini baru tadi ada 2, ada 3 itu saya dapat. Waduh, bagus sekali ya. Oh, bahkan dia latar belakang lulusan ya agama mereka gitu loh, sarjana agama mereka, tapi berjumpa dengan Yesus. Enggak masalah. Jadi jangan kita langsung menyalakan handphonenya kan. Tapi ada konten-konten di sini yang bisa menggoda kita sehingga kita tidak mengutamakan firman Allah gitu ya. Jadi itu contohnya. Berarti supaya kita menang terhadap eh, kedagingan, mau melihat yang senang-senang saja secara daging. Nah, saya mau menarik gini, menolong kita untuk mengerti. Berarti ketika kita ya berdoa, jadi waktu kita bukan waktu untuk nonton-nonton itu lagi, tapi merenungkan firman. Oke, ada HP tapi buka pelajaran tentang firman Allah. Ya, ketika dari gereja dikirimkan YouTube tentang renungan kita, siapa yang menonton? 1, 2, 3, 4. Ini kok ragu-ragu? Hah? Yang apalagi ada wifi di rumah kan ngapain? Tonton aja, enggak ada usaha. Nah di situ akan terbangun kita gitu loh. Ya itu contoh. Jadi kita berdoa terus pelayan-pelayan Tuhan, pengurus jemaat ya harus sampai kepada tujuan kita mengalami pembaharuan hidup rohaninya. Jadi disinilah peran kita. Maka saya selalu katakan bagikan. Khotbah minggu dijadikan YouTube, sudah dibagikan. Bahkan keluarga yang jauh di kampung sana, dimanapun mereka mungkin belum pernah ke gereja karena jauh, bagikan aja. Dan terus doakan. Supaya memiliki pengertian yang benar. Nah itu, kita berperan, kita sudah melayani. Jadi HP bukan jadi masalah ini, enggak. Tetapi bisa jadi masalah kalau kita ya memberikan hati kita ya kepada hal-hal yang negatif. Jadi untuk kita menang dari keinginan daging, di sana dikatakan supaya kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau daging, maka Roh Kudus akan bekerja manakala kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu tadi. Ya, dengan cara apa? Ya membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, bersaksi. Jadi kesempatan yang misalnya harus nonton lihat HP boleh, tapi ada di situ konten-konten yang memberkati kita. Nah, itu aja kita lihat sehingga kita tidak fokus ke yang lain. Itu maksudnya ya. Nah, satu lagi apa? Keinginan daging. Yang sering misalnya dulu kita alami, Bapak Ibu Saudara alami, Saudari alami, tapi ya sudah menang barangkali, atau masih belum menang. Ya, dari Bu Mayun, contoh, kasih mic-nya. Satu, keinginan daging, dan itu harus dimatikan. Kalau dulu malas ke gereja. Malas ke gereja. Ini kan keinginan daging, aduh maunya. Ya. Malas ke gereja. Bagaimana kita supaya menang mengatasi malas ke gereja ini? Jadi diantara tadi roh mematikan dikatakan kan, oleh roh kamu mematikan. Jadi kebutuhan roh ini kita isi. Jadi kalau kita sering baca Alkitab, ya berdoa, memuji Tuhan, maka dorongan untuk beribadah itu tinggi gitu loh. Nah kemalasan tadi, kedagingan tadi hanya bisa kita kalahkan. Tapi kalau kita sudah nggak baca Alkitab, sudah nggak berdoa, ya malas bener. Nggak ada sesuatu. Nah kemudian kita, apalagi kita sampai tingkat boleh saya katakan lebih tinggi lagi, mulai bersaksi, melayani. Nah orang yang sudah bersaksi, melayani itu dia bisa menang atas keinginan daging tadi. Ya, kira-kira begini. Kalau Bapak Ibu melayani orang, membimbing orang, ya,
Jadi kita mengajarin orang, mengarahkan orang untuk bertobat. Nah ketika kita menemukan diri kita ya berdosa, nah kita omongan kita itu balik ke kita, saya juga belum. Nah ketika kita mengajarin orang, kita sedang juga melihat diri kita supaya berubah. Nah itu yang terjadi. Jadi orang yang bersaksi, kalau Bapak Ibu Saudara bersaksi itu akan bisa mematikan keinginan daging. Amin. Siap ya? Ah ini Roh Kudus. Jadi kebutuhan roh itu sendiri yang harus kita penuhi. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini bisa terjadi kalau Roh Kudus yang mengerjakan bagi kita. Kalau Roh Kudus tidak mengerjakan, kita mengandalkan kedagingan kita, maka hal ini susah. Ya, susah. Jadi kalau kita nggak mengandalkan Roh Kudus, bagaimana kita mau bersuka cita? Susah loh bersuka cita loh. Ya, betul Bapak Ibu. Apa gampang bersuka cita? Sekarang ada orang yang menyakiti hati saudara. Bapak Ibu, ada yang ngomongin yang enggak. Ya, ada macam-macam berita. Wah, gampang bersuka cita dalam kondisi seperti itu. Sudah diomongin, uang pas enggak ada lagi, kemudian sakit gigi lagi, kemudian anak sudah jam 10, 11 malam belum pulang, terus enak bersuka cita, haleluya, begitu? Mana lagi nih, sakit gigi, uang lagi nggak ada, mau telepon, pulsa juga nggak ada, data juga nggak ada, anak di mana? Oh, bisa bersuka cita? Kalau kedagingan kita yang bekerja nggak bisa suka cita. Marah ini, awas nanti. Kalau datang nanti, begitu ya ibu-ibu, begitu ya. Tapi karena Roh Kudus menguasai nggak gitu lagi. Ketika anak datang sudah 11:30 nih loh, kita dengar suara motornya, oh ya, langsung kita, nah, nggak ada apa-apa, sehat, oh ya puji Tuhan, silakan tidur, berdoa dulu ya, gitu ya, amin. Atau atau bagaimana? Gimana? Bapak-bapak gitu juga Pak ya? Kamu apalagi mungkin Pak Fabris ingat lah masa kecil dulu ya, karena orang tua kita yang bukan sapu lidi, kopel, sabuk tentara. Fabris pernah kena cambuk? Enggak ya? Dulu waktu mulai SMA kah, SMP pernah enggak? Pak Fabris lihat terus makanya enggak berani ngomong. Lidi ya? Ya, lidi. Tapi juga ada lidi ada bagusnya. Asal jangan kebablasan. Nah gini, kita mengkhawatirkan ada apa di jalan nanti gini. Udah ketemu kan harusnya senang dong. Oh puji Tuhan anakku sudah datang. Marina. Ya udah makan belum? Udah apa kemana gimana tadi? Itu ya. Tapi kan nggak terjadi itu karena kedagingan kita yang menguasai. Daging. Belum datang juga. Belum datang. Pergi keluar. Coba ya, kita keluar dari rumah menunggu. Ngapain juga? Apa gunanya kita keluar? Toh juga kalau dia datang kan pasti ke rumah. Kita tunggu di jalan lagi. Saking gelisahnya. Itu daging. Kemarin Eldo ya belum pulang. Mamanya, ya udah belum pulang dulu. Akhirnya juga saya juga gelisah juga. Saya ke depan. Apa gunanya juga? Saya pikir apa gunanya ya? Saya tidak ada gunanya juga. Ya, rupanya langsung main futsal atau apa voli tanpa ada WA sebelumnya. Ya seperti itu. Karena di telepon tidak diangkat, kan was-was ya. Nah tetapi kalau kita dikuasai oleh roh ada dikatakan apa? Sukacita. Amin. Siapa di antara kita yang masih susah bersuka cita? Kalau menghadapi masalah, angkat tangan. Menghadapi masalah bukan, Pak Pendeta saya bersuka cita karena baru gajian. Nah itu sih semua bersuka cita. Ya ada masalah, ada problem, ada kesusahan. Siapa bisa bersuka cita? Angkat tangan.
Loh, enggak ada. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, tapi masih bisa bersuka cita. Angkat tangan. 1, 2, oh puji Tuhan. Iya, kasih mic-nya. Ini penting ini, karena sukacita ini kalau nggak Roh Kudus kerjakan, nggak bisa kita. Mungkin pada saat kita mengalami tantangan, ada satu masalah, ya memang awalnya ya sempat khawatir, sedih, Iya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan semua. Jadi iya, sukacita. Tapi akhirnya ya ada Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali untuk berdoa. iya. Ya Tuhan, misalnya contohnya anak yang mungkin yang di sini banyak muda-muda yang belum punya anak jadi belum mengalami. Kita yang sudah mengalami, kok jam segini belum pulang, di Iya. SMS kok cuman congkreng satu, dihubungi nggak bisa. Oh Tuhan, jadi oh ya bagaimana lagi, ya bagaimana memang seperti itu, ke belakang, ke sana, bingung mau. Tapi akhirnya bisa berdoa, Iya. bisa berdoa, Bapa tolong dimanapun, jaga dia, lindungi sampai di rumah dengan selamat. Ya, ya memang mungkin enggak cuma sekali doa itu, kali-kali lagi ke sana, lagi ke sana, tapi akhirnya ada sukacita. Dan Amin. puji Tuhan, sebentar lagi dia motornya datang. Wih, puji Tuhan, sudah nyampe dengan selamat. Contohnya seperti ya, itu. baik, lihat kan? Contoh yang bagus berdoa. Itu dari roh. Jadi kita beri kesempatan roh itu bekerja. Maka hasilnya apa? Sukacita. Ada kasih. Tadi kita udah emosi banget nih. Ya, dari Bu Pendeta, silakan. Tambahan, ya. Iya, setiap hari ya kita menghadapi tantangan dan masalah itu. Ya beberapa hari yang lalu saya dapat istilahnya kok kayak direndahkan begitu ya. Rasanya kan sakit, sakit sekali itu. Jadi berulah seperti itu. Terus akhirnya saya berpikir begini, ngapain harus dipikirin? Positif, positif. Kalau memang ya saya diperlakukan seperti itu ya harus bersyukur. Jadi apapun perlakuan itu ya terima kasih. Tuhan engkau izinkan semuanya ini. Akhirnya bersuka cita kembali. Dan kadang-kadang juga seperti Ibu Pabris itu kalau menghadapi anak yang belum pulang dan kok gak ini, saya langsung telepon kepada siapa yang bisa. Itu awalnya seperti itu. Saya langsung hubungi gurunya, ternyata oh ada sesuatu. Dan kayak kemarin Eldo belum pulang itu, akhirnya dia WA bilang, oh ya Ma, maaf karena langsung ada poli. Yaitu sebelumnya sih sudah istilahnya udah lega, pasti Tuhan akan menolong. Ya apapun yang terjadi, Tuhan akan menolong. Dan selalu positif, 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 positif. Seperti itu. Kayak kemarin tiba-tiba jatuh seperti itu, saat terbengong juga, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Tapi positif, positif, positif. Akhirnya bersuka cita kembali. Jadi kuncinya adalah satu itu adalah berpikir positif. Jadi diperlakukan seperti apapun, kita tetap positif. Maka kita akan tetap bersuka cita dan terlebih itu nomor satu memang doa ya, doa dan berpikir positif. Ya, berpikir positif ya. Jadi jangan sampai kalau begini terus kamu mau bikin mama cepat mati. Nggak ada yang ngomong gitu ya. Ada ibu-ibu pernah ngomong gitu? Nggak ada ya. Kalau begitu terus ada kedagingan emosi, ya emosi, tapi positif. Ya mungkin yang lain tidak tahu bagaimana kok Ibu Pendeta jatuh gimana. Jadi kaget juga saya di kampus kan di WA. Rupanya Ibu Pendeta mau duduk, kan hanya sendiri di kamar. Terus seperti ada yang narik kursi. Kalau hanya 5 cm atau 10 cm, saya katakan pasti terdorong gitu karena licin. Nah ini nggak jauh sekali. Jadi ya jatuh tergeletak. Karena di sini jatuh, kenapa? Wah, saya kan cinta istri, jadi di kampus sudah gelisah aku, langsung aku ajaklah berdoa kan. Saya bilang, Mam kita berdoa. Ya, sedikit biar didengar istri kan. Jadi berdoa yuk. Ya langsung nggak lama-lama di kampus pulang, tetapi ya puji Tuhan tidak ada masalah, sudah tenang. Karena takutnya banyak kan peristiwa-peristiwa duduk kursi yang ditarik itu loh, ada yang tulang ininya repot. Jadi licin.
Hanya saya pikirkan ya memang ada tantangan, ada pergumulan. Ya, perlu berdoa, perlu hati-hati. Kita udah berdoa, udah hati-hati, tapi juga kadang-kadang masih Tuhan izinkan ya. Harus lebih lagi. Bukan kesalahan, karena yang duduk ya namanya duduk kan udah ada di situ. Bukan ada yang narik, tapi kenapa kok tergeser begitu? Nah, itu tantangannya. Jadi kalau kita nanti belajar lebih dalam bahwa peperangan rohani terus terjadi, ya. Tapi jangan takut. Hanya kita perlu berdoa, membentengi diri. Roh Kudus ya menolong kita. Oke. Jadi tadi sudah kehilangan rasa damai, berdoa. Memuji Tuhan. Haleluya. Maka yang terjadi damai sejahtera. Damai sejahtera itu ya, ada damai sejahtera. Ini enggak gelisah lagi. Kemudian mulai sabar, ya udahlah sabar. Ya memang belum datang ya, sabar. Ya, jadi menyerahkan kepada Tuhan itu jauh lebih baik ya. Jadi disitulah Roh Kudus bekerja, kebaikan, kelemah lembutan, semuanya penguasaan diri. Nah sebenarnya begini, yang di dalam Galatia 5 ini ayat 22 sampai 23 ini tentu kita sangat rindu itu semua kita bisa lulus, tapi kenyataan kita masih bergumul di situ. Berarti kedagingan itu masih dominan itu loh. Bukan berarti kita nggak beriman, bukan. Kita sudah beriman, jangan ragu-ragu. Kita udah anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita orang percaya. Tapi kedagingan ini masih membutuhkan proses di mana kita berjuang untuk mematikannya. Caranya adalah kita berjuang memenuhi kehidupan rohani kita. Supaya roh itulah yang bekerja. Jadi kita serahkan diri kita kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang mematikan perbuatan-perbuatan itu. Jadi gini, tadinya saya suka, atau ibu-ibu lah, ibu-ibu ya atau bapak-bapak, yang gosip, ngerumpi. Gosip itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Sama ya? Oke, ibu-ibu. Jadi kebiasaan gosip gitu loh. Tahu nggak itu ibunya si Anu, bapaknya si Anu, tapi jarang bapak-bapak ya. Masa bapaknya si Anu gitu ya? Ibu, itu loh ibunya sini loh ibunya. Nah, kalau dia bagaimana Ibu Brand pernah gitu mendengar atau melakukannya? Itu loh gini-gini, pernah gitu ya? Nggak apa-apa kita buka-bukaan aja kok. Itu kan dulu. Itu loh. Nah apalagi Ibu Marta barangkali tetangga kan dapat semua ini loh. Itu loh, ini loh ini. Nah tapi ketika sudah dikuasai Roh Kudus, nggak ada niat ke situ lagi. Amin. Bahkan kalau ada yang ngomong, jangan ngomongin lah, ngapain ngomongin orang. Nah, harus begitu, tapi kan kenyataan enggak. Setelah didengar, ada apa tadi, ada apa tadi? Ini, oh iya bener loh itu memang saya juga udah curiga loh. Praduga saya juga udah gitu. Rupanya bener ya. Ditambahin lagi. Jangan sampai ibu-ibu sinam kayak gitu, jangan ya. Atau bapak-bapak sinam ya. Atau pemuda sinam, jangan ya. Jadi itu maksudnya ketika kebutuhan rohani kita itu terpenuhi atau kita terus isi, kebiasaan itu bukan kita memaksakan diri untuk tidak gosip, enggak. Niat untuk ke situ enggak ada lagi. Nah, siapa yang membuat enggak ada? Roh Kudus. Yang kita dulu suka ngomong kasar, memaki orang. Tapi ketika kita sudah banyak berdoa, melayani Tuhan, bahkan bisa menyampaikan renungan firman, saya yakin dan percaya kata-kata kita terkontrol. Ya, kita menguasai diri. Bukan kekuatan kita, Roh Kudus itu bekerja. Nah, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Orang lain akan bisa melihat, loh, kamu kok berubah ya? Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini harus ada. Nah, waktu dia mendiami kita, yaitu Roh Kudus, dia mulai menghasilkan dan menuai buahnya dalam kehidupan kita. Yaitu tadi, kasih, sukacita, dan ada. Nah, berarti kita bisa cek, kalau orang itu sudah orang percaya, orang Kristen, Roh Kudus ada dalam dirinya. Lihat aja, buah roh itu ada enggak? Ada sih, tapi hanya sekian persen. Ya, pasti ada. Ya, tetapi untuk semua itu tadi menguasai kita, itu proses. Ya, proses. Sekalipun udah pendeta juga bisa marah-marah loh ya. Bisa juga enggak menguasai diri. Nah, apalagi majelis atau pengurus gereja. Ada amin, pengurus, pelayan. Kok ada dia?
yang sudah melayani, jangan berkecil hati. Itu proses, kita harus hadapi. Tapi maka tiap-tiap harilah kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dengan cara membaca firman, mendengarkan renungan, mulai berbagi. Saya masih rindu Bapak Ibu pelayan Tuhan, pelayan Sinam bisa berbagi melalui Facebook itu atau WA, melayanilah. Karena waktu melayani di situ kita sudah dilayani juga gitu loh. Mulai hanya mungkin ada pergumulan apa kami bawa dalam doa ya, kemudian doakan. Ya, sudah terlibat dalam pelayanan itu adalah cara ya untuk kita bisa menang menghadapi daging tadi. Tapi kalau kita ikutin, malas tadi, malas gereja, nggak usah lah. Nah, malas ikut PA, malas ya tidur-tidur aja lah. Malas ikut KPI, udah nggak usah lah. Nah, ini kita akhirnya nggak bertumbuh. Tapi coba, kalau Bapak Ibu ditunjuk untuk melayani di KPI, masa malas? Bu Yus, nanti pimpin pujian ya. Pelayan, siap Pak. Padahal tadi udah ada niat nggak mau pergi kan? Aduh, pimpin pujian. Akhirnya jadi pergi. Jadi memang harus sering-sering ditunjuk. Ya kan? Nah, misalnya udah ibadah pagi nih, dapat tugas lagi sore, pasti datang karena udah ditunjuk. Coba nggak ditunjuk kan nggak datang, ya kan? Berarti perlu ditunjuk. Ada amin, ada amin, Bu Mayun amin, ya Bu Brian amin. Loh, aminnya agak susah ya, hanya harus dipaksa. Ya rupanya nanti suami juga begitu, ya. Jadi harus dipaksa ya. Ya, baik. Ya, kasih depan itu. Nah, ini. Perlindungan itu peran Roh Kudus atau peran dari Tuhan atau malaikat. Salah satu contoh lah ya peristiwa kemarin waktu saya jatuh itu, sebetulnya hari Minggu itu saya sudah mau jatuh di kursi. Untung ada Bu Pabris yang di belakang yang mengingatkan tiba-tiba, karena saya enggak tahu kok bisa langsung mau duduk di tengah-tengah begini. Jadi, iya, Bu Pabris ya yang mengingatkannya. Iya, Bu Pabris yang mengingatkan. Baru tersadar, loh, kok bisa saya mau duduk di tengah-tengah itu? Nah, yang terus itu perlindungan kan masih Tuhan lindungi. Ya. Saya percaya juga waktu jatuh itu juga perlindungan karena tidak sampai terbentur parah ya, walaupun di kepala yang sebelah sini cuman ya kayak biasa aja seperti itu, terus akhirnya hilang. Nah, perlindungan itu peran Roh Kudus atau peran dari Tuhan atau malaikat itu? Ya, perlindungan dari siapa? Kalau kita sering baca firman Tuhan, dari Tuhan datangnya pertolongan, dari Tuhan perlindungan. Supaya kita nggak mengkotak-kotakan, tapi kan Roh Kudus ada pada kita. Roh Kudus itu berdiam. Dan dia tidak tinggal diam. Ya, jadi dia bekerja, dia kan Tuhan juga. Memang dia Tuhan, dia Allah. Jadi yang menolong, ya bisa Tuhan pakai malaikat. Nah, itu. Jadi Tuhanlah penolong, kalau kita lihat Mazmur, Tuhanlah penolongku dan sebagainya. Jadi Allah, lebih tepat kalau kita Allah yang menolong, tapi Allah bisa memakai malaikat. Nah, maka malaikat-malaikat ada di sekeliling kita, tapi kita nggak bisa memerintahkan malaikat dan tidak perlu berdoa untuk malaikat. Malaikat tolong aku, enggak. Kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, ya. Dan kalau kita, kemarin kita sudah belajar, kita nggak bisa lagi berdoa, Roh Kudus menolong kita berdoa, ya, dalam kelemahan kita. Jadi siapa yang akan diperintahkan oleh Bapa untuk menolong? Nah, itu kedaulatan Bapa Allah. Jadi bisa malaikat, ya bisa orang lain, nah bisa macam-macam ya perlindungan Tuhan ya. Nah mungkin saja waktu Ibu Pendeta jatuh, ada yang menopang tapi nggak kelihatan. Nggak langsung gelubuk kan gitu, tapi tertahan gitu. Ada yang merasa begitu. Karena malaikat tidak bisa, kadang bisa dilihat, bisa enggak. Tapi bisa juga malaikatnya adalah ya orang yang dipakai. Malaikat penolong, kan sering orang bilang, oh dia malaikat penolong bagi saya kemarin. Atau jadi Tuhan pakai, tapi memang malaikat ada. Nah bisa Tuhan pakai orang lain juga mengingatkan, kenapa, kayak tadi peristiwa kok mau duduk.
Nah Tuhan kasih kepekaan ke Bu Fabris. Cekat, nah, coba kalau cuek aja. Coba Bu Pendeta, pasti duduk. Kan bener jatuh loh, gimana ya. Misalnya Bu Fabris lihat, Bu Pendeta mau duduk, tapi lihat, coba lihat, pasti jatuh. Tuk, jatuh, jatuh kan? Loh itu gimana jadinya orang? Enggak, tapi pokoknya ngapain? Nah itu peran Roh Kudus di Bu Fabris untuk bergerak mengingatkan Bu Pendeta. Hati-hati di sini, ya. Kita sudah tahu kan, ada nggak orang udah tahu tapi berdiam? Nah itu kan bakal diketawain loh. Jatuh nih, ya ampun orang udah menderita jatuh ini terlalu. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Saya bilang enggak. Tapi Roh Kudus bekerja mengingatkan. Jadi kita kalau diingatkan atau diberitahu oleh Roh Kudus sesuatu untuk kita lakukan cepat. Ya, cekatan gitu loh. Misalnya anak-anak sudah mau lari jalan, ada mobil, kita langsung kita lihat, Tuhan gerakkan kita gitu loh. Ya seperti itu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Tuhan utus malaikatnya yang mengerjakan, ya tapi semua dalam kontrol Allah ya. Nah roh itu berdoa, ya menyampaikan kepada Bapa, ya. Atau roh itu menggerakkan orang lain, Roh Kudus menggerakkan seseorang. Jadi saya yang butuh bantuan, Roh Kudus yang ada misalnya di Gedalia, ya dia peka dan lihat, Pak Pendeta, langsung dia bantu saya, seperti itu ya. Bisa mengerti ya, paham ini ya. Ini memang pola kerjanya seperti ini. Jadi kita enggak, gitu ya. Wah ini perlu kita belajar. Nah orang sering bilang kepekaan gitu ya. Tergerak. Nah sekarang yang menggerakkan itu siapa? Ya, yang memberikan kepekaan tiba-tiba orang lain kok bingung, orang lain diam aja. Tapi kok yang ini, misalnya gini, waktu berdoa misalnya ada seseorang mau tumbang lah katakannya, ada masalah, ada sesuatu mungkin penyakit jantung kan tiba-tiba gitu. Yang lain berdoa tapi seseorang digerakkan Tuhan untuk buka mata. Nah waktu dia buka itu langsung dia bergerak menolong sehingga tidak sampai seperti contoh. Udah mulai lihat ya, kayaknya sih mau jatuh dia. Nah gitu ya. Tapi bukan ragu-ragu. Jadi dia yakin banget itu ada masalah dia. Langsung dia tolong seperti itu. Itulah peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya ya. Jadi bukan di dalam diri misalnya Bu Pendeta mau jatuh tadi, bukan Roh Kudus di dalam diri Bu Pendeta yang menolong. Tapi Roh Kudus di dalam diri ya Bu Fabris ya gitu yang dia ingatkan. Jadi Bu Fabris lah dipakai untuk menolong Ibu Pendeta untuk tidak duduk di kursi yang sebenarnya bukan kursi. Ya kan? Seperti itu. Jelas? Bapak Ibu yang lain saya. Jadi semakin kita begini ya. Dan itu semua doa, itu kembali doa. Tuhan tolong. Kadang-kadang kita udah berdoa loh, bukan nggak berdoa. Ya, tapi toh belum ada pertolongan. Tuhan izinkan juga itu. Kita harus menghadapi memang. Ya kan misalnya Bu Pendeta kasih WA itu. Ada yang seperti narik kursi loh. Kok bisa ya? Kita kan udah berdoa, doa pagi. Ya, itu doa waktu berdoa, doa. Ya tapi Tuhan izinkan. Ya saya sih tadinya awalnya menyalahkan Ibu Pendeta, makanya jangan gerusa-gerusu, harus gini-gini loh, orang tenang kok, orang pegangan gini kok, ayo, bukannya sana sini, apa itu namanya itu, ya tidak terkontrol, enggak, santai kok, suasana santai. Tapi saya yakin bahwa berarti ada sesuatu kan, maka kita perlu peka, jangan orang sudah jatuh kita salahin lagi, ini masalahnya kita. Ya, ada orang naik, ya misalnya anak kita ya, atau siapalah, dia jatuh, makanya dia sudah hati-hati tapi tuh jatuh. Jadi jangan lihat ya ada apa, sebaiknya yang seperti dulu Pak Pendeta katakan kan, sepeda motor kita dipinjam orang ya. Atau dipakai anak kita lah. Ya sepeda motor ini baru. Ya kemudian jatuh, Pak jatuh. Kamu ini malah anak dimarahin lagi karena dilihat motor lecet, motor rusak, baru beli 1 bulan yang lalu sudah wow. Nah harusnya kan jangan gitu. Kamu bagaimana, luka enggak? Oh enggak, aman? Pasti dicek dulu, aman, puji Tuhan. Motor gampang, ada berkat beli lagi, jual itu kan, amin? Karena ada orang motornya rusak, anaknya dipukuli lagi. Lah ya ampun, ini gimana? Dicek dong anak itu, apakah mungkin ada
Kadang-kadang anak itu takut nanti aku dimarahin, aku begini, padahal ada yang luka gitu loh, nggak dikasih tahu. Karena orang tuanya, jadi di situ kita lihat peran Roh Kudus itu menolong kita. Mana yang baik yang harus kita lakukan. Ada lagi pertanyaan di sini? Ya ini kalau dibahas ini luas sekali, tetapi intinya begini. Semua ini tadi, buah-buah ini kita akan muncul itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kalau berbicara kedagingan kita, wah jauhlah kita dengan hal itu. Ya, sukacita kita itu ada sebab akibat ya. Kalau semua beres, baru gajian, ya. Senyum orang baru gajian dengan yang sudah ya sudah menipis itu beda. Ya bagaimana Bu Marta, gitu ya. Beda nggak senyumnya kalau Pak Sepri kasih, puji Tuhan, wah ini berkat luar biasa hari ini, dengan aduh hari ini kok hanya cuma sekali lo muter lo, heran loh. Kira-kira di antara dua ini senyumnya yang mana? Yang lebih bagus? Sama. Haleluya. Ini kalau orang udah dipenuhi Roh Kudus ya begitu. Sama saja. Tetap juga dikasih kopi yang manis kan, bukan kopi pahit ya. Kalau ada, nggak bawa uang kasih kopi, nggak usah kasih gula deh, biar tahu gitu ya. Enggak lah. Itu orang dunia begitu loh. Pulang-pulang nggak bawa uang suami dikasih kopi tapi pahitnya luar biasa. Biar tahu kalau gula nggak ada. Tapi coba kalau dengan uang lengkap, terbaik. Papi, kopi. Tapi kalau Pak Pendeta nggak usah gitu, bikin sendiri, selesai. Karena kalau dimintain nanti kan nggak dikasih karena terlalu banyak gitu loh. Ya tadi pagi sudah, siang sudah, malam sudah, mau tidur lagi mana? Itu kebanyakan. Oke, jelas ya. Kita masuk ke poin 8. Mari Bu, silakan. Kasih. Di buah-buah roh ini, yang di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, Iya. kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Di antaranya itu kadang-kadang yang masih susah atau yang kita masih harus banyak berjuang itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ya. Iya, kita sudah kadang-kadang bersukacita, ada damai sejahtera, tapi penguasaan diri ini kadang-kadang hanya sedikit aja kita udah terpancing, nggak bisa menahan diri. Ya, mungkin itu. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, Ibu Pabrik mengingatkan saya, berarti minggu ini setelah kita belajar ini, coba di antara poin ini, mana yang masih begitu sulit? PR ya. Jadi pertemuan minggu depan saya akan tanya, ya di antara itu mana yang berjuang? Misalnya saya ini masih gampang kehilangan damai sejahtera. Berarti saya mau berdoa, Tuhan, ya damai sejahtera itu harus terus mengalir dalam hidup saya. Minggu ini banyak tantangan, tapi saya menang. Saya harus bersukacita karena pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya ada damai sejahtera. Siap ya? Jadi dalam minggu ini, di antara buah roh ini, mana yang berat, yang sedang dialami, terus minta. Sehingga minggu depan bersaksi. Saya menang di sini, masalahnya begini. Tapi sesuai pelajaran ini saya berdoa menyerahkan Roh Kudus yang menolong saya. Dan betul, saya kembali bersukacita. Betul, saya tadi tidak lagi ada kebencian, ada kasih mengalir. Misalnya, saya masih tidak suka dengan orang ini. Tapi kan ada ini kasih kan? Ada kasih ya. Berarti bermasalah di sini kita. Belum muncul kepada orang itu. Berarti minggu ini berdoa untuk itu. Roh Kudus tolong saya supaya saya mengasihi ini. Ini PR loh. Ya, tidak harus kasih, terserah yang mana, saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu yang mana. Mungkin selama ini masih sampai sekarang, aduh susah sekali bersukacita. Ini lagi kehilangan sukacita. Ini seringkali munculnya karena ada persoalan yang kita hadapi. Nah, atau kehilangan damai sejahtera, atau nggak sabaran. Siapa di sini yang masih belum sisa sabaran? Kayaknya Ibu Yus langsung senyum gitu, ya. Jadi berdoa, ya. Apa betul? Saya jangan sampai salah tafsir ya. Ibu Yus menghadapi hal ini, ya. Tidak apa-apa, kita sharing saja kok. Ya, nggak hanya Bu Yus, siapa lagi? Amel, sudah sabar?
gitu ya, orang nggak sabar, nah ini harus belajar sabar. Kalau Gideon terlalu sabar. Sabar udah? Belum. Tapi ada juga loh, diam tapi di dalam hati ya sama saja nggak sabar juga itu. Ya. Nah, Bung Gedeon, apa diantara di sini yang sedang dihadapi kira-kira? Kasih mic-nya. Mungkin kurang rendah hati saja mungkin. Kurang rendah hati. Kurang rendah hati ya. Oh, ada di situ? Karena terkadang gini. Oh, kelemah lembutan ya? Ya. Lemah lembut ya. Mungkin di situ ya. Rendah hati kita taruh di mana ini? Ini. Kelemah lembutan ya. Orang rendah hati itu biasa lemah lembut ya? Ya. Oke. Masih kurang di situ ya. Tapi lemah lembut itu apa ya? Dia masuk bukan lemah gemulai loh, bukan hai, bukan itu gemulai namanya. Lemah lembut itu menghadapi masalah tetap tenang. Ya, jangan aduh, itu gimana nih? Tapi ya ada dulu seseorang cerita begini. Kayak begini Bapak, maksudnya terkadang kita artinya kita mengasihi orang, berusaha untuk tetap mengasihi, tapi terkadang kan perlakuan orang terhadap kita kan tidak seperti itu. Tapi kita tetap berusaha untuk mengasihi, tapi tetap dilakukan. Orangnya tetap melakukan seperti itu. Berarti, tapi maksudnya kita sering doakan terus gitu, tapi sering dilakukan terus, tapi kayak seolah-olah kayak kita tuh tetap salah gitu, tapi gimana tuh ya saya? Dari dirinya Gideon sendiri. Tetap mengasihi, berusaha untuk tetap mengasihi. Orang lain gak ada masalah, mengasihi. Ya, dari diri sendiri. Masalah. Atau tambah benci, oh kamu ini gitu, enggak. Artinya berusaha terus. Tetap mengasihi. Ya. Oh enggak ada masalah. Itu kamu menang itu berarti. Bagus. Nah hal yang lain yang mana? Mungkin kurang ego ya. Ya. Egois. Nah, tinggi hati. Diri. Berarti di penguasaan diri. Ya oke. Jadi penguasaan diri. Jadi kalau kita egois, kita ini berarti nggak menguasai diri kan? Akunya. Berarti berdoa minggu ini misalnya. Tuhan tolong saya untuk keegoan saya ini saya matikan. Itu keinginan daging juga ego. Jadi matikan. Nah Roh Kudus bisa mematikan itu ketika kita berdoa. Berserah terus kepada Tuhan, membaca firman Allah. Oke ya, seperti itu. Ya, puji Tuhan. Saya pikir jelas ya ini ya untuk dari Ibu Pendeta. Kasih mic-nya. Semua itu saya pikir menempel kita adalah karakter yang ada di dalam setiap hati manusia. Jadi kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan itu sebenarnya hampir-hampir kita tidak memiliki semuanya itu. Hanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka di proses mengenai itu berhenti di situ saja. Dan kita aku kesabaran. Mungkin hari itu kita diberikan kesabaran, tetapi besok lagi akan ketemu dengan suatu masalah yang lebih besar lagi untuk kesabaran itu sendiri. Jadi itu akan terus hanya ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Itu kemarin saya memberikan pelajaran pada yang di CD dan pranikah itu mengenai hati manusia ketika belum percaya. Itu yang bertata adalah kuasa iblis. Jadi iblis yang menguasai, maka yang memimpin hidup kita itu adalah iblis. Jadi itu semua itu keluar ya, ketidaksabaran, tidak bisa menguasai diri, itu semua keluar. Tetapi pada saat kita bisa percaya kepada Tuhan yang bertahta itu Tuhan dalam hidup kita, nah kita mau biarkan bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita, maka kita akan bisa semuanya itu kita lakukan. Mengenai kesabaran, penguasaan diri dan semuanya itu. Karena itu tidak hanya berhenti di situ. Kita menang hari ini, besok pasti ada lagi. Baik penguasaan diri maupun kebaikan, kesetiaan. Mungkin sekarang setia, besok akan ada lagi yang lebih besar lagi.
Tetapi pada saat hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, kita istilahnya membiarkan diri kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, yang memimpin itu adalah Tuhan itu sendiri yang bertata dalam hati kita, maka kita akan bisa menang walaupun dengan jatuh bangun, walaupun istilahnya pada saat menghadapi kesabaran, kita mungkin akan marah dan sebagainya, tapi ketika ingat, oh Tuhan ada di dalam hatiku dan Tuhan biarlah memimpin hidupku, mengatur hidupku, maka akan bisa sabar. Dan besok pasti akan ketemu lagi. Jadi kita harus membiarkan diri kita ini dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, amin ya. Jadi diingatkan, jangan anggap hari ini beres, oh beres enggak lagi. Enggak, bisa lebih besar lagi. Nah, tapi itu semua mau mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita. Ya, hari ini menang, kemudian kita lengah, wah bahaya. Jadi terus menerus berdoa, menyerahkan diri supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, udah ada Roh Kudus itu. Tapi ketika kita tidak mau lagi berdoa, tidak memuji Tuhan, tidak baca firman, kita akan lupa. Maka kedagingan itu muncul lagi. Pasti tuh. Ya, pasti. Tetapi kalau kita terus menerus berdoa, bahkan kita semakin nanti kalau Bapak Ibu Saudara merasa rohani Saudara Bapak Ibu meningkat, bertumbuh, justru tantangan saudara semakin besar. Kepekaan itu semakin besar. Semakin kelihatan keinginan daging atau perbuatan daging itu yang masih menempel. Harus begitu. Percayalah, jadi udah sering berdoa, baca firman, melayani, mulai kita kelihatan. Artinya seperti kita melihat tubuh kita yang ada, tadinya kan hanya main siram aja. Tapi karena disabun, kelihatan, nah ini semakin kelihatan mana yang belum bersih, dan terus menerus. Jadi semakin rohani kita tinggi, semakin kita tahu mana sebenarnya kelemahan kita, kesalahan kita. Hanya masalahnya yang disayangkan, kita bersandiwara, kita nggak mau jujur, ya. Jadi kita menutupi kesalahan kita di balik status kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus gereja, sebagai pendeta. Itu kadang-kadang. Padahal kita lihat kok, aduh saya salah. Jadi Roh Kudus sebenarnya mengingatkan kita, dan kita harus meresponinya. Artinya benar Tuhan, aku masih kelemahanku di sini Tuhan, tolong saya. Itu maksudnya, itu tugasnya minggu ini maksud saya. Mulailah belajar kita peka. Misalnya kita terlalu gampang gelisah, khawatir yang berlebihan. Ya berdoa, ya, supaya menang gitu. Tapi bukan berarti sudah akan lulus, enggak. Karena kekhawatiran yang lebih besar lagi, masalahnya akan lebih besar. Tapi kita naik lagi, naik kelas lagi. Jadi setiap kita naik kelas, soalnya juga naik. Naik lebih berat lagi. Siap menghadapi soal yang lebih berat, amin. Pelan-pelan Tuhan, amin. Bu Yus, amin. Kalau ada soalnya dikasih berat lagi, waduh ini berat ini. Jangan sampai kok jadi melayani, kok jadi gini ya, berat banget ya. Tapi nggak apa-apa, maju terus, ya, setia. Jangan semakin mundur kita. Nah, kita berdoa supaya semakin banyak yang ikut belajar. Ini supaya jemaat Sinam menjadi jemaat yang benar-benar Kristen sejati. Bukan hanya status jemaat, tapi bagaimana berdoanya nggak bisa, memuji Tuhan juga nggak serius, misalnya bersaksi juga enggak. Wah, kita mau semua ini dilaksanakan oleh jemaat Sinam. Oke, jelas ya? Ada Pak Fabris sesuatu ya? Ya ini penting, nggak apa-apa, kita tidak usah langsung buru ngebut, tapi nggak mendarat. Ini kita kupas saja. Iya, mungkin dari pembahasan tentang buah roh ya, Iya. yang itu udah karena kalau kita lihat kenapa di Galatia pasal 5 ini, itu yang pertama buah roh, yang pertama adalah kasih. Nah ditutup dengan penguasaan diri. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, semua yang kita miliki tanpa kasih itu adalah sia-sia. Ya, dia bilang kalau kita bisa berbahasa roh atau bernubuat tapi tanpa kasih, itu sama artinya tidak ada apa-apanya ya. Dan ditutup dengan penguasaan diri. Nah,
tadi Ibu Pendeta singgung tentang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi satu pengalaman yang saya terima sejak menjadi driver gokar, kalau nggak salah beberapa hampir 3 mingguan ya. Satu hal waktu saya bawa tamu di Kedonganan, tiba-tiba di belakang ada yang nabrak mobil. Dan memang keras sekali tabrakannya. Dan saya turun waktu itu karena saya lihat pasti ada yang rusak. Nah, sebelum saya turun, saya langsung berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa menguasai diri. Nah, ketika itu memang saya lihat, waduh, belakangnya ini agak rusak. Dan pengendara motor di belakang itu dia langsung diam. Ya, sebenarnya kalau saya menghadapi sesuatu hal sebelum berdoa, pasti emosi saya akan mungkin saya pukul. Mungkin saya pukul, tapi karena sebelum saya turun saya udah berdoa, Roh Kudus kuasai saya biar saya bisa menguasai diri. Akhirnya saya berbicara sama yang pengendara motor, saya langsung ambil kunci kontaknya supaya dia nggak lari. Jadi kami selesaikan, dan penumpang yang di atas itu dia nggak komplain juga, dia nggak keberatan, dia mengerti situasi. Akhirnya dibilang kami turun di sini aja, biar Pak Peter bayar sisa dari yang dia sudah bayar. Seharusnya saya bawa dia ke Renon, tapi ke sana sekitar 70.000. Jadi saya bayar sisanya aja 40 saya kasih, dan saya selesaikan dengan yang nabrak dari belakang ini. Ternyata ada rasa iba yang Roh Kudus kasih kepada saya. Dia bilang, kasihan dia ini, ternyata dia orang Kupang. Dia bekerja di hotel, dia baru selesai kerja, dan dia dibilang saya sebenarnya nggak sengaja, karena dari belakang mereka berdua, temannya itu nendang motornya. Akhirnya dia nggak bisa kuasai diri, akhirnya dia nabrak. Tapi memang motornya agak besar juga, jadi ya sampai saat itu saya istilahnya atur damai aja dengan dia. Tapi yang saya mau tekankan bahwa segala sesuatu yang seperti Bu Pendeta katakan tadi, bahwa tiap hari itu pasti kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Iya, berbagai masalah. Nah, bagaimana kita melihat situasi itu, kondisi itu sebagai suatu hal yang memang istilahnya kalau kita baca firman Tuhan, kita dapatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Tapi diambil satu catatan bahwa di akhir firman Tuhan itu katakan bahwa bagi orang yang mengasihi, mengasihi Dia. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah, tapi kita tidak mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, ya mungkin kita akan membuat sesuatu yang berbeda, ya. Tapi Tuhan katakan bagi yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia berarti kita bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi hal itu ya. Jadi penguasaan diri dan yang kasih tadi. Ya, satu hal lagi yang contoh bahwa di dalam kehidupan kita sering kita diperhadapkan, ya. Jadi yang saya katakan tadi, Allah turut bekerja. Seperti orang ibu-ibu atau pembuat kue, adonan itu kan bermacam-macam. Ya. Jadi kalau kita mau coba adonan satu, pasti pahit rasanya, tidak ada rasanya. Tetapi karena dibuat dengan satu proses akhir, yaitu ditambahkan mungkin gula atau sesuatu, ya itu akhirnya nanti dia akan menjadi sesuatu hal yang manis.
Nah, dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak hal-hal, kondisi yang tidak mengenakan. Akhirnya kalau kita hanya pilah-pilah, lah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Saya sudah melayani, saya sudah berdoa, tetapi tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, itu adonan itu dibuat sedemikian sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi makasih Pak. Baik, makasih Pak Peter, masukannya lebih jelas ya. Jadi ya itu, kalau Pak Peter tidak berdoa langsung tanggapan dari sana belum tentu iya Pak, belum bisa jawab apa gitu. Nah, kemarin saya lihat di snack video, saya pikir satu ilustrasi yang bagus karena dia ini kan ada jalan, bawa mobil, bapak ini bawa mobil, terus ada motor dua dari sana, jalurnya sama-sama benar. Nah, kemudian dua motor itu satu duluan. Nah, satunya agak mau kena mobil tapi nggak kena, kemudian miring gini. Nah, cuman yang belakang ini langsung gini sama mobilnya, gitu, mungkin emosi dia kan. Ini rame. Nah, terus mungkin dilihat sopirnya ini yang punya mobil ini kaca spion kan, loh kok gitu? Ya, dia marah, dia keluar, baru buka pintu, ada apa? Nah, orang pikir ada masalah kan? Jadi agak mau bertengkar, orang-orang datang dari sana, langsung digebukin itu yang punya mobil. Nah, gubuk lah babak belur, dikeroyok. Nah, ya coba perhatikan. Padahal sih hanya diginiin kan, coba aja nggak usah lah, ya udahlah tenang aja. Jadi jangan apa rupanya, kadang-kadang begitu kan, serba ya begitulah. Jadi saya kasih komentar di situ, ya udah kalau tidak terlalu parah motor kita atau tidak membahayakan nyawa, udah lewat aja nggak apa-apa. Nah, contoh yang bagus, Pak Peter sebelum dia keluar melihat bagaimana, karena berdoa dulu. Bukan berdoa misalnya apa, bukan supaya Pak Peter sendiri terkendali. Cuma kalau nggak berdoa nggak terkendali, kami ini orang. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah lihat kan ada iba, bukan melihat siapa orangnya itu enggak, tapi Roh Kudus itu bekerja, memberikan pengertian. Udahlah, mobil kan gampang, nanti ada berkat bisa beli yang baru. Amin. Loh kan gitu saja pokoknya. Ya mau baret, ada orang mobilnya baret gini sudah, enggak usah dikat aja, paling juga kalau dijual nanti ya sih beda-beda tipis lah gitu loh. Ya, gimana Pak? Iya, mungkin maaf saya terlalu banyak ngambil contoh, tapi ini memang kenyataan Pak. Ya. Selama saya jadi driver online, kadang kan saya terima orderan. Ya. Tiba-tiba saya jemput, di tengah jalan dibatalin. Nah, ya. Nah, kan kalau saya biasa saya menggerutu, tapi saya bilang saya berdoa, Tuhan Allah, memang orderan ini batal, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Dan setelah berdoa begitu, tiba-tiba bunyi lagi, ada orderan. Jadi kadang saya bilang di dalam hati ya menggerutu, tapi karena saya percaya firman Tuhan bahwa Allah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, tidak akan firman Tuhan itu tidak akan tidak ditepati, pasti ya dan amin. Jadi dengan pengalaman itu sampai sekarang ya, kalau misalnya ada orderan yang batal, ya saya berdoa sih, bersyukur Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Amin ya. Nah, satu hal tadi ingat Pak Brusita, ada ingat firman. Jadi memang betul, nggak di samping kita berdoa, ingat firman. Nah, kita nggak bisa ingat firman kalau nggak pernah baca Alkitab. Kan apa firman apa ya, orang kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah juga dengar renungan dari gereja. Nah, terus apa yang kita ingat? Jangan-jangan waktu kita mulai marah, kita ingat di bawah jok meja itu, di bawah kursi mobil itu ada kunci roda. Karena kami dulu waktu di jalanan begitu, kunci roda itu di situ. Kalau apa-apa bukannya berdoa, ambil kunci roda, pukul kepalanya, selesai. Oh gitu loh. Jadi waktu Pak Fabris tadi kalau misalnya turun, kalau kita Pak nggak berani turun Pak, lepas tangan Pak, turun tapi di sini kunci roda Pak. Siapa tahu ada apa-apa. Gitu. Tapi kan anak Tuhan nggak boleh pakai kunci roda ya. Harus doa, Tuhan ingat firman. Nah, gitu. Jadi perlu kita ingat firman.
Kalau baca firman, kalau nggak baca firman ingat apa? Amin. Coba lihat kiri kanan katakan baca dulu firman baru ingat. Aduh ini benar, ini Papa Pris ini benar ini karena saya mau katakan kalau di jalan itu emosi kita lebih ini loh. Karena udah capek kaki juga, ada orang dia motong lagi, udah jalur kita benar disenggol lagi, gitu. Tapi penguasaan diri betul harus. Nah ini karya Roh Kudus ya. Semua kita ya misalnya ibu-ibu juga lagi masak di dapur, misalnya tinggal minyak goreng segitu tumpah lagi gimana yo. Mau beli lagi jatuh lagi udah marah-marah lagi. Macam-macam. Bisa saja hal-hal kecil sebenarnya tetapi kita membuat kehilangan damai sejahtera, mulai tidak sabar segala macam. Tapi ingatlah firman Tuhan ya, berdoa, ingat firman, memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan ya. Bersyukur tadi kesaksian Pak Fabris langsung ada yang bunyi lagi. Seandainya nggak bunyi pun nggak apa-apa, tetap memuji Tuhan kan. Duduk dulu sebentar, puji Tuhan, haleluya, baca firman. Nah nanti berharap Pak Fabris ya semakin banyak ketemu orang, berarti semakin banyak dong firman Tuhan dibagikan ke orang. Ke tamu-tamu yang dibawakan harus bersaksi. Saya punya teman pendeta, dia bawa mobil itu Grab dan berapa orang dia hitung lebih banyak orang yang dia injili sebagai supir Grab daripada sebagai pendeta. Ya pernah dia bawa dia bilang ini ada seseorang yang order dia masuk ke gang-gang lagi ternyata yang dijemput adalah ya orang percaya tapi belum pernah ke gereja dengan keadaan susah juga uangnya nggak ada. Wah pendeta nggak udah mau dibayar nggak usah diantar ke rumah sakit. Nah, kemudian ini mau dibayar nggak usah nanti Tuhan bisa memberkati saya. Jadi rupanya dia melayani ya supir Grab. Dia beli mobil sampai selesai lunas mobil itu dari tapi diberkati Tuhan. Nah ada yang dari sini yang Tuhan berkati ya dia bilang saya bagikan ke sini. Jadi orang yang dengar kabar baik ya dia bersaksi lebih banyak orang yang mendengar kabar baik saya sebagai driver daripada saya di gereja dia bilang. Karena kan ketemu tiap orang kan bergantian terus ngobrol-ngobrol ada orang yang belum percaya cerita ya rupanya apa mau bunuh diri waktu itu apa rumahnya kebakaran apa udah stres banget lah. Tapi dia Pak Pendeta bilang ya kita doa ya berdoa dan waktu diantar ke Sangla karena melihat ada yang sakit dia mau bayar Pak Pendeta bilang nggak usah. Yang serius ya nggak usah Tuhan memberkati kamu. Iya, saya pernah ketemu dengan di atas mobil penumpang yang saya ambil itu saksi Yehova. Tapi saya memang berdoa bahwa saya tidak mau berargumen dengan dia karena dia memang pas saya lewat di Kedonganan dia tunjukin ini tempat saya di Kedonganan di samping sebelum kasih ibu ada di sebelah kiri. Dan di ini saya pernah bawa juga orang ateis yang tidak percaya. Nah, saya ingat waktu kita ada di sini, saya kasih perumpamaan tentang profesor yang tidak punya otak itu, dan dia bisa berdiam. Dia artinya mungkin dia mikir karena dia bilang kalau saya percaya Tuhan. Pasti tidak ada istilahnya perang, tidak ada kerebutan. Saya bilang karena Allah mengasihi semua manusia itu akhirnya dia kasih semua istilahnya otak. Jadi yang membuat kericuhan, kerusuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan tidak peduli, tapi karena manusianya sendiri yang buat dia membuat kekacauan tersebut. Iya, jadi di situ memang berapa karakter yang saya temui selama menjadi driver. Ada yang punya seperti masalah orang Bali, saya sharing sama dia dan akhirnya dia SMS ke saya bahwa terima kasih sudah sharing itu udah iya. Puji Tuhan ya. Baik. Terima kasih kesaksian Pak Peter. Ini hal yang kita rindukan ya. Nah, tadi dengan aliran tertentu jangan berdebat. Jadi jangan berdebat tapi kita bersaksi saja.
menyatakan kasih Tuhan, biarkan dia bergumul sendiri. Sebab kalau berdebat akan menimbulkan sakit hati biasanya. Ya karena merasa dirinya, keyakinannya dilecehkan, direndahkan, dia tidak mau kalah gitu ya. Tetapi kalau biasanya mereka itu juga ingin menyebarkan kan, ya kita dengar saja, tapi jangan terpengaruh. Nah kemudian giliran kita bicara, ya kita bicara dengan lemah lembut. Nah itu yang memenangkan ini, kasih tadi. Ya, nah, kasih, tapi juga waktu berdiskusi hati-hati. Kita kadang-kadang di sini kita nggak sabaran. Kita bilang, udah kamu gitu, nah gitu ya, mulai marah, hati-hati karena terpancing dengan pikiran, apalagi ya Pak Peter misalnya harus konsen juga di jalan. Ya, jadi kalau diladeni nanti diskusi bisa pusing, nanti bisa marah, kau ikut turunkan kau nanti kau di sini kan gitu bisa. turun kalau nggak gitu ya. Enggak, tapi layani dengan kasih ya. Baik, puji Tuhan, ini kita luar biasa di peran Roh Kudus. Kita baru bagian ini sudah panjang ya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Kesaksian seperti ini bagus sekali ya. Ya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ini hampir sama kok. Ya, di 8, nomor 8. Menolong ya. Dan menolong kita dalam berdoa yang benar. Tadi menolong dalam kehidupan kita mematikan kedagingan. Sekarang ini Roh Kudus menolong kita dalam hal berdoa. Roma 8 ayat 26, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi harus ada keyakinan kita di situ. Roh Kudus menolong kok. Berdoa. Jadi ada koneksi kita dengan Allah terus-menerus. Karena Roh Kudus itu ya menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa ya. Jadi dia menolong. Puji Tuhan ya. Jadi wah, kita harus memahami ini, jadi kita tenang, ada Roh Kudus. Roh Allah ada padaku ya. Oke. Ini lewat saja, sudah paham ya dalam hal berdoa. Mungkin gimana sih maksudnya, apa sih caranya ya, kita artinya yakin bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ada, ini firman Tuhan. Jadi kita kan nggak ngerti gitu, kita nggak berdoa lagi nih, tapi Roh Kudus itu sendiri sedang berdoa. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Bapa tahu karena Roh Kudus menyampaikannya kepada Bapa di surga. Amin. Iya itu peran Roh Kudus. Ya, dari Bu Pendeta. Ya, mungkin contohnya seperti ini ya. Secara khusus saya sering berdoa, tetapi sudah nggak bisa lagi mau berkata apa sama Tuhan karena terlalu berat begitu ya. Kadang-kadang cuma, Tuhan ini aku, kau tahu pergumulanku yang paling berat ini, dan di situ sudah nggak bisa berkata-kata dan hanya mengeluarkan air mata, akhirnya hanya memuji Tuhan dengan kesungguhan itu tadi. Jadi, tetapi suatu hal yang luar biasa setelah itu lega dan memang doa itu terjawab juga walaupun istilahnya tidak kita ucapkan secara kata-kata, tetapi karena beratnya mau menyampaikan sudah nggak bisa lagi berkata-kata lagi, mungkin ya selama beberapa hari memang berdoa untuk itu. Tapi pada saat itu memang benar-benar seperti lemah, sudah tidak berdaya lagi dan sudah tidak bisa berkata-kata. Bukan maksudnya malas untuk berkata-kata ya, itu lain. Malas atau ngantuk begitu tidak. Tetapi itu benar-benar memang nggak bisa lagi ngomong apa. Ya, seperti ya inilah Tuhan dan hanya menangis aja di hadapan Tuhan. Mungkin contohnya seperti itu. Ya, jadi seperti apa? Nggak bisa lagi kita mau atur kata-kata lagi ya. Kayak orang pernah Bapak Ibu merasa dalam kesesakan ya, dibilang dalam kesesakan aku berteriak kepada. Jadi Roh Kudus menolong. Kita sudah nggak ngerti lagi ngomong apa lagi. Ya, oh ya udahlah Tuhan gitu. Kayak seperti berserah. Tetapi ingat, dalam kondisi seperti itu Roh Kudus menolong kita. Nah, inilah hal ini harus kita pahami, kita aminkan, kita imani, jangan ragu-ragu. Bukan berarti Roh Kudus kan akan tolong, kita gak usah doa, bukan begitu. Kita berdoa, tapi ada kalanya kita udah nggak bisa berdoa lagi. Udah mentok begitu rasanya. Apa mau bikin apa lagi? Udahlah Tuhan.
Jadi berdoa itu kan berdoa ya kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran tidak berarti kita berdoa tanpa akal pikiran kita. Tetap apa yang kita gumuli kan kita pikirkan ini, kita gumuli apa yang kita sedang rancangkan, programkan, minta, kan itu kan. Tapi waktu itu kita doakan, kita minta. Tapi ada kalanya pikiran udah buntet gitu loh, udah nggak bisa mikir lagi apa ini Tuhan. Udahlah. Nah di situ Roh Kudus sebenarnya menolong kita. Nah, jadi percayalah Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita dikatakan. Ya, udah bukan berdoa itu maksudnya oh Tuhan terus pokoknya ngomong dengan kata-kata kita itu selagi bisa oke, tapi ada kalanya enggak lagi. Ya seperti pendeta kata, bukan malas, bukan tapi apa gitu ya, udah penat gitu loh, rasanya sesak begitu. Nah, di situ Tuhan akan menolong kita, yaitu Roh Kudus menolong kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi gimana lagi, ngomong apa lagi Tuhan? Ya, kami pernah mengalami hal itu waktu masih melayani di Tabanan. Mau ngomong apa? Kita ya pokoknya karena penatnya pelayanan itu gimana rasanya. Ya karena saya dengan Ibu Pendeta berdoa di mimbar begini berlutut, udah begitu. Sudah gini ketika teman sharing dengan teman hamba Tuhan, dia bilang, oh ya berdoalah ya. Kita bilang sudah berdoa, sudah nungging, sudah kesana kemari. Gimana sih cara berdoa lagi? Itu karena sudah penat rasanya. Ini gimana ya? Dan sementara kita melihat yang lain pelayannya langsung seperti mujizat langsung bagaimana blok. Tapi Tuhan izinkan kita nggak bisa lagi, tapi Roh Kudus menolong kita. Sebab ada waktunya kita baru memang lihat sendiri mujizat itu. Oh gini maksud Tuhan. Nah Allah turut bekerja tadi dalam segala hal, termasuk ketika kita sedang diizinkan Tuhan harus bergumul sampai-sampai kita nggak ngerti lagi berdoa. Itu maksudnya sini. Bukan lagi kata-kata kita lagi, udahlah Tuhan bagaimana ya terserahlah pelayanan ini mau jalan-jalan mau enggak lah terserahlah Tuhan kayak gini-gini. Ini terserah mau Tuhan bawa kemana. Nah sebenarnya Roh Kudus menolong kita. Bisa loh kita bisa mentok rasanya ini enggak bisa lagi terjadi apa seperti itu ya. Yang kita rindukan sepertinya enggak bakalan terwujud. Tetapi perhatikan Roh Kudus menolong kita. Amin. Ini menjadi penghiburan apapun pergumulan kita. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak kita, masa depan pelayanan gereja ini, nah kita nanti kan akan tua dan semakin tua ya, Pak Peter ya, Ibu Peter. Bagaimana Bu Mayun, semakin tua kan, Bu Yus, semakin tua Bu Pendeta pastilah. Nah ini anak-anak muda ini, kan kita gumuli. Generasi muda harus mulai memikirkan. Bu Marta semakin tua juga, Bu Brian, ya, masih muda. Ya sebentar lagi sudah ada panggil opah oma ini ya. Ya, Fabri sudah mau menikah kan gimana? Punya cucu nanti opah sudah. Ya, Daniel kan. Jadi langsung panggil. Oh, Ibu Bu Mayu dipanggil Dadong ini udah siap Bu nih. Ya, kan sudah dipanggil Dadong kan? Sudah punya cucu dari. Nah, kan sudah Dadong berarti kan? Kalau Bu Pendeta dipanggil Uti gitu. Eyang Putri namanya Uti. Jadi dia yang dipanggil Uti, berarti dia yang eyang, saya enggak. Saya belum kakek. Opung ya. Baik. Nah, ini pergumulan kita terus, tapi percayalah Roh Kudus menolong kita apapun. Banyak kita pasti diperhadapkan dengan persoalan karena lagi hidup ini memang ada, tetapi bersyukur inilah kita mau hal ini tidak hanya kita, tapi semua jemaat paham tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berbagi ya. Kita 2 poin aja jam 8. Nanti kita bisa lanjutkan lagi, nggak apa-apa. Yang penting paham gitu. Oh ini Roh Kudus bekerja di sini ya. Ya tugas jangan lupa minggu ini ya terserah Bapak Ibu dalam pergumulan apa 1, 2, apakah dalam kesabaran kah, sukacita kah yang gampang hilang atau gampang kehilangan damai sejahtera kah, apa yang belum menguasai diri kah, apa. Nah berdoa, waktu Bapak Ibu berdoa, kita temukan kok, oh saya di sini Tuhan. Misalnya hidup saya belum lemah lembut ini,
masih terlalu kasar ini. Berdoa, Roh Kudus tolong saya, ya saya mau mulai ya menunjukkan buah itu ya. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, maka buah roh itu pun akan ada, milik kita akan muncul. Maka dinikmati oleh banyak orang gitu. Akan orang melihat perubahan dalam hidup kita. Baik, ada lagi pertanyaan sekitar sini? Bisa ya? Paham atau ada yang mungkin bertanya dalam pengertian ini masih belum maksudnya apa begini ya. Nah, bagian ini roh menolong kita, hafal aja ya ayat itu ya. Hafal, ingat, Roh Kudus menolong saya, gitu. Roh Kudus menolong saya ya, gitu loh. Ya, dia sedang menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba kita mendapatkan mujizat itu karena memang Roh Kudus sedang berdoa untuk kita kan terus, dan mujizat itu terjadi. Kita sudah nggak berdoa lagi tentang itu. Mungkin kita nggak ngerti lagi gitu loh, tapi Tuhan mengabulkannya. Jadi apa yang kita minta kepada Bapa ya di dalam nama Yesus ya, maka kita akan dapatkan. Nah, Roh Kudus sendiri menolong kita. Menolong kita.